Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa penyakit yang mematikan secara fisik, namun juga memberikan pukulan yang luar biasa untuk ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kemenaker dan Bappenas, sekitar 1,7 juta orang di PHK dan total 3,7 juta orang dirumahkan. Data tersebut belum termasuk mereka yang kehilangan pemasukan karena pekerjaannya tak lagi menghasilkan. Sedangkan menurut sumber lainnya, pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan 3-5 juta orang pengangguran baru. Dan jumlah orang yang tidak mampu bertambah sekitar 1-3 juta orang. Warga kerajaan Allah di tengah kondisi pandemi COVID-19, Rock Ministry hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan melalui Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf adalah kegerakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Shalom semua saudara, pada saat seperti ini adalah kesempatan yang terbaik menunjukkan kasih Kristus. Dan untuk itu kita menyediakan sebuah sarana yaitu Lumbung Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Saudara dan saya, tapi sebenarnya Yusuf Surgawi adalah Tuhan Yesus. Ketika keluarga pada Yusuf sampai ke Mesir di tengah-tengah kelaparan yang sangat hebat, maka Yusuf bukan cuma diberi hikmat untuk memberi makan seluruh dunia yang ada saat itu ya sekitar Timur Tengah, tetapi juga dia menjamin keluarganya. Di tengah-tengah orang Mesir kehilangan properti, justru orang Israel mendapat properti. Di tengah-tengah orang Mesir menjual dirinya, maka Yusuf memberikan yaitu semua favor buat keluarganya. Putra-putri saya sendiri, saya sangat merasakan manfaatnya. Dan saya juga berterima kasih sekali atas dukungan, atas bantuannya ini di masa pandemi corona ini. Jadi sangat membantu sekali lagi saya terima kasih. Bantuan yang kami berikan berupa paket sembako senilai Rp150.000 per orang dan untuk anak-anak Rp75.000 per anak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dapat memberikan bantuan dalam bentuk dana ataupun sembako. Jemaat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi gembala komsel masing-masing. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu, Tuhan, yang duduk di atas takhta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan.
pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas takhta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan. Kudus, kudus, Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus, Engkau Tuhan, Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah. Kudus, kudus, Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus, Engkau Tuhan, Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah selamanya. 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 Shalom, selamat pagi warga kerajaan. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur di hadapannya. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus,
Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami naikkan ucapan syukur kami nyatakan Engkau sangat baik Tuhan. Kasih setiamu selama-lamanya tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau luar biasa, Engkau ajaib perkasa. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hela nafas kami Tuhan hanyalah untuk memuji-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami, menyatakan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada hari ini semuanya hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Musim berganti Tuhan, tetapi Engkau tidak berubah dengan kasih-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, besar kasih setia-Mu, begitu baik Engkau, pemeliharaanmu sempurna, penyertaan-Mu bagi kami setiap saat. Terima kasih Bapa.
hatimu setiap saat. Terima kasih Tuhan, Kau mengatur langkah kami, Kau memegang tangan kami, Kau menuntun kami Tuhan. Tak Kau biarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu mengasihinya Engkau dalam hidup kami Tuhan, sampai Engkau selalu menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan hal apapun juga. Karena kami percaya Bapa kami yang baik itu, yang memelihara hidup kami, yang menenangkan jiwa kami, sehingga hati kami selalu dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau penuhkan kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhkan kami pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami. Jangan ada satupun di antara kami yang terlewatkan Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan
Tuhan. Shalom warga kerajaan dimanapun juga saudara berada saat ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Juga saudara-saudara yang ada di studio, bagaimana kabar rekan-rekan? Ya, semuanya baik ya, puji Tuhan. Doa saya setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara juga baik-baik saja. Ada tertulis di dalam firman Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu ada baiknya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa, kita minta Bapa mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menerima setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan beroleh kekuatan yang baru dalam menghadapi setiap perjuangan kehidupan kita ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu kami butuh firman-Mu ya Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga melalui firman-Mu di doa puasa ini, kami dapat menangkap tuntunan yang Kau berikan untuk kami kerjakan dalam situasi dan kondisi kami seperti saat ini. Dan kami juga beroleh kekuatan yang baru untuk dapat hidup menjadi berkat dimanapun juga kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, katakan amin. Saudara, tema kita bulan ini adalah komunikasi. Kita tahu seringkali kita mendengar orang berkata bahwa hidup itu adalah peperangan. Hidup itu adalah perjuangan. Dan di dalam firman Tuhan juga disebutkan bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, dalam sebuah peperangan di medan perang, adanya satu komunikasi yang baik antara komandan dengan pasukannya itu sangat penting sekali. Karena komunikasi itu adalah pertukaran informasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan tentang 5 hal penting yang harus kita miliki supaya kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, dan komunikasi kita dengan Tuhan itu akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Nah, kelima hal tersebut untuk mempermudah kita mengingatnya, maka saya menyingkatnya menjadi 5K, saudara. Ya, 5K. Saudara bisa perhatikan jari tangan saya. Jadi ke yang pertama itu adalah kerendahan hati. Lalu ke yang kedua adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ke yang ketiga adalah kesadaran untuk berjaga-jaga. Ke yang keempat, kemampuan untuk membedakan roh. Ke yang kelima, itu adalah kemauan kita untuk menerima kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga ketika kita mau menerima kasih karunia Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk memiliki 4 hal yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi keempat hal yang saya sebutkan di awal tadi itu bisa kita miliki kalau kita punya kemauan untuk menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk memiliki keempat hal tersebut. Nah, saudara, 5 hal penting ini itu saya dapatkan ketika saya merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, sekarang saya akan mulai membahas poin pertama yang harus kita miliki supaya komunikasi kita dengan Tuhan itu berdampak positif dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat memenangkan perjuangan kita ke depan. Yaitu poin pertama yang harus kita miliki adalah kerendahan hati, saudara. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 tertulis demikian.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu disebutkan bahwa Tuhan membenci orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, saudara. Karena apa? Orang yang tinggi hati itu akan susah untuk diajak komunikasi dengan Tuhan. Susah untuk mendengar tuntunan arahan yang Tuhan berikan supaya dia bisa memenangkan perjuangan di dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang yang rendah hati. Kalau orang yang rendah hati, dia akan lebih mudah untuk diajak komunikasi dengan Tuhan. Dia lebih mudah untuk diarahkan dan mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk dia kerjakan supaya dia bisa memenangkan perjuangan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-20 itu ada nasihat yang sangat bagus, saudara, untuk kita semua. Saya bisa minta tolong Pak Yusuf bisa membacanya. Yakobus pasal pertama ayat 19 dan 20. Yakobus ayat 1 pasal 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, saudara, untuk kita bisa lebih cepat mendengar itu dibutuhkan kerendahan hati. Nah, seringkali keributan terjadi di dalam keluarga karena tidak ada kerendahan hati di dalam anggota keluarga tersebut. Jadi suami seringkali dia tidak mau ya rendah hati untuk mendengar perkataan daripada istrinya. Ataupun sebaliknya istri juga tidak mau ya untuk rendah hati mendengar perkataan daripada suaminya. Demikian juga anak-anak. Padahal bisa jadi perkataan dari suami, istri atau anak-anak itu datangnya dari Tuhan, saudara. Jadi hanya orang yang rendah hati itu yang akan bisa mendengar kehendak Bapa untuk dia kerjakan di dalam kehidupannya. Nah, di sini Tuhan Yesus sebenarnya juga sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan Bapa. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita ini belajar daripadanya, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan Yesus. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Kalau kita baca di Injil Matius, itu Tuhan Yesus menaikkan doa yang sama ini sebanyak 3 kali, saudara. Ya, jadi kita patut bersyukur kalau kita punya Tuhan yang dia ini juga pernah mengalami penderitaan di dalam pergumulannya, saudara. Sehingga dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Ya, saya minta tolong Bu Liana bisa membaca kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, saudara, sekali lagi kita patut bersyukur kalau kita punya Tuhan yang dapat merasakan kelemahan kita. Ya, dan ia mau memberi kita contoh bagaimana merendahkan hati di hadapan Bapa supaya dapat memenangkan perjuangan dalam kehidupan. Saudara, ketika di Taman Getsemani pada saat Tuhan Yesus mau merendahkan hatinya,
ya untuk mengizinkan kehendak Bapa terjadi di dalam kehidupannya, maka pada hari yang ketiga itu terjadi mujizat kebangkitan. Tidak ada mujizat kebangkitan kalau tidak ada kematian, saudara. Ya, nah oleh sebab itu kalau kita menginginkan mujizat kebangkitan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita mesti mengizinkan kehendak kita ini, daging kita ini mati, saudara. Ya, kita harus mengalami kematian daripada kehendak kita dan mengizinkan kehendak Bapa terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat mujizat kebangkitan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita akan masuk ke hal penting yang kedua yang harus kita miliki supaya komunikasi kita ini berdampak positif di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat memenangkan perjuangan dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua yang harus kita miliki adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 tertulis demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, bagaimana mungkin kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada orang lain kalau kita tidak memiliki kepercayaan kepada dia? Ya, saya rasa tidak mungkin, saudara. Ya, nah firman Tuhan mengatakan orang benar itu hidup oleh percayanya. Ya, saudara percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita dan serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya. Tuhan Yesus juga memberikan contoh bagaimana cara untuk menghadapi ketakutan. Ya, mari kita baca di dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-44. Saya minta tolong Pak Yusuf bisa membaca. Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, dalam ayat ini kita dapat melihat ya, ketika Tuhan Yesus itu mengalami ketakutan, maka yang dilakukannya adalah ia makin sungguh-sungguh berdoa, saudara. Ya, jadi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, jadi saat ini jika di antara saudara ada yang sedang dalam keadaan ketakutan ya akan masa depan saudara karena saat ini mungkin ekonomi saudara sedang tergoncang atau kesehatan saudara juga sedang tergoncang. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita semua, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara hidup kita. Milikilah kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan yang ke-7 itu memberikan nasihat yang bagus untuk kita semua. Saya bisa minta tolong Bu Liana untuk membacanya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, saya lagi doa adalah bentuk cara komunikasi kita pada Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Nah saat ini saudara, saya ada sebuah kesaksian ya, di mana ada seorang anak Tuhan yang pada saat terjadi krisis di perusahaan tempat ia bekerja, itu justru membuat ia yang dulunya tidak punya rumah di Denpasar, jadi bisa membeli sebuah rumah di Denpasar, saudara. Ya, bahkan dia beli tanpa hutang. Ya, meskipun dia tidak punya banyak uang waktu itu. Ya, awalnya ketika krisis itu terjadi menimpa anak Tuhan ini belum bisa melihat hal baik yang Tuhan berikan ya, dan Tuhan sediakan padanya. Tetapi ketika ia percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, maka ia baru bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saudara, apakah
saudara saat ini sedang khawatir akan masa depan saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memelihara hidupmu. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Nah, sekarang saudara, saya akan masuk ke hal penting yang ketiga yang harus kita miliki supaya komunikasi kita dengan Tuhan berdampak positif di dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan kita akan memperoleh kemenangan di dalam setiap perjuangan kehidupan kita ke depan. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah kesadaran untuk berjaga-jaga. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, tertulis demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, mari kita lihat apa yang murid-murid lakukan saat Tuhan Yesus dia sedang sungguh-sungguh berdoa di Taman Getsemani. Dan kemudian apa perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid tersebut? Mari kita baca di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-45 dan ke-46. Saya bisa minta tolong Pak Yusuf membacanya. Lukas pasal 22 ayat 45 sampai 46. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, dikatakan di ayat tadi bahwa murid-murid ini sedang tidur, saudara. Ya, tidur karena duka cita. Sehingga waktu ada goncangan terjadi, maka imannya pun ikut tergoncang. Ya, dan dia lari, saudara. Ya, dia lari. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita ini harus selalu berjaga-jaga. Karena apa? Orang yang tidur itu tidak akan bisa mendengar. Ya. Ingat, komunikasi itu adalah pertukaran informasi, saudara. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki kesadaran untuk berjaga-jaga supaya kita tetap bisa mendengar dengan baik apa yang Tuhan informasikan kepada kita. Sehingga pada waktu goncangan terjadi, kita bisa tetap tinggal tenang dan percaya. Saudara, kalau ada di antara saudara saat ini yang sedang tertidur karena duka cita, mungkin saudara berduka karena saudara saat ini kehilangan penghasilan, atau duka cita karena mungkin kesehatan saudara tergoncang, duka cita karena mungkin saudara sedang teraniaya. Saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua, bangun dan berdoalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Mari kita katakan pada jiwa kita seperti pemazmur berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Saudara, sekarang kita akan masuk ke hal penting yang keempat yang harus kita miliki supaya komunikasi kita berdampak positif dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memenangkan perjuangan dalam kehidupan kita. Yang keempat yang harus kita miliki adalah kemampuan untuk membedakan roh. Saudara, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 tertulis, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat ini memerintahkan kita untuk melawan iblis dengan iman yang teguh. Dan kita tahu, saudara, bahwa iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi untuk memiliki iman yang teguh, kita harus menjaga pendengaran kita. Kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan roh, sehingga kita bisa tahu berita yang kita terima ini datangnya dari Tuhan atau bukan.
Oleh sebab itu baiklah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita memiliki kemampuan untuk membedakan setiap informasi yang kita terima itu datangnya dari Roh Kudus atau roh jahat. Sebab apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi iman kita, saudara. Jadi kita dapat menadani Tuhan Yesus ya, ketika Tuhan Yesus mampu membedakan bahwa berita yang dia dengar dari iblis itu datangnya bukan dari Bapa. Lebih jelasnya mari kita baca di dalam Matius pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Saya minta tolong Bu Liana bisa membaca. Matius 4 ayat 6 sampai 7. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara, di sini kita dapat melihat bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan itu akan mempengaruhi kemampuan kita untuk membedakan roh, saudara. Ya, saya akan bagikan sebuah kesaksian yang terjadi dalam kehidupan seorang anak Tuhan yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga ia mampu membedakan antara berita dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Jadi suatu ketika anak Tuhan ini, saudara, dia bekerja dalam satu perusahaan yang cukup besar dan dia dipercaya untuk memimpin kurang lebih 350 orang di perusahaannya. Suatu ketika di perusahaan tempat dia bekerja itu terjadi satu goncangan, saudara, ya, yang berdampak selama sekian bulan perusahaan tempat mana dia bekerja itu tidak bisa membayarkan gaji karyawannya. Nah, di tengah situasi dan kondisi yang sulit yang dialami oleh karyawan, maka salah satu pemimpin di tempat perusahaan ini berkata kepada anak Tuhan ini bahwa dalam waktu dekat akan ada investor yang masuk dan semua gaji yang tertunda itu akan dibayarkan. Tentu hal ini merupakan berita sukacita bagi semua karyawan, saudara. Dan salah satu pemimpin perusahaan di mana anak Tuhan ini bekerja, dia meminta supaya anak Tuhan ini menginformasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya akan berita ini. Cuman masalahnya, saudara, ketika mendengar berita ini, tidak ada damai sejahtera dalam hati anak Tuhan ini. Oleh sebab itu sebelum dia melakukan perintah dari salah satu pemimpinnya tersebut, maka yang dilakukannya adalah terlebih dahulu dia berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi anak Tuhan ini merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Dia berjaga-jaga untuk mendengar tuntunan Tuhan. Dan dia mendapatkan firman dari Tuhan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sehingga ia berani meneruskan firman yang dia dengar ke timnya untuk memberi peringatan kepada timnya. Dia sampaikan, boleh kita berharap yang terbaik karena kita tidak boleh kehilangan pengharapan, tetapi juga harus bersiap kalau yang terburuk yang terjadi. Memang ada risiko, saudara, yang harus dihadapi oleh anak Tuhan ini ketika dia menyampaikan kebenaran. Tetapi dia bersyukur karena saat itu dia memilih untuk berani meneruskan pesan sesuai firman yang dia terima dari Roh Kudus. Dan memang benar sampai hari yang ditentukan, bahkan lebih daripada 1 tahun, investor itu tidak kunjung datang, saudara. Dan gaji yang tertunda dari karyawan tidak terbayarkan. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk ke hal penting yang kelima yang harus kita miliki supaya komunikasi kita dengan Tuhan itu berdampak positif dalam kehidupan kita sehingga kita dapat memenangkan setiap peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Yang kelima yang harus kita miliki adalah kemauan untuk menerima kasih karunia dari Tuhan.
Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10 tertulis demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara, anak Tuhan tadi dia bisa mendengar suara Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, karena dia mau menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam kehidupannya, sehingga Roh Kuduslah yang melengkapi, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan dia dan memampukan dia untuk membedakan roh. Ya, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus, oleh kekuatan Roh Kudus ya, dia dimampukan untuk memiliki kerendahan hati, kepercayaan kepada Tuhan, lalu kemudian kesadaran untuk berjaga-jaga dan juga kemampuan untuk membedakan roh, sehingga komunikasi yang dilakukannya dengan Tuhan itu berdampak positif di dalam kehidupannya. Saudara, kekuatan kita ini memang terbatas. Tetapi kalau kita mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, Roh Kudus memimpin hidup kita, maka hasilnya akan luar biasa, saudara. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang berada di persimpangan jalan. Saudara butuh tuntunan untuk mengambil keputusan jalan mana yang harus saudara ambil. Atau mungkin bahkan saudara berada di satu titik yang dimana saudara tidak melihat jalan keluar lagi. Dan saat ini saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara mau percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saudara mau menyerahkan segala kekhawatiran saudara pada Tuhan. Saudara mau menerima kasih karunia-Nya, mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup saudara. Maka apabila memungkinkan, saudara boleh menaruh tangan saudara di dada saudara. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Saudara boleh ikuti doa saya dari manapun juga saudara berada saat ini. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan aku percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadilah Raja dan Juru Selamatku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus hadirlah dalam hidupku. Dan pimpinlah hidupku. Aku mau menerima kasih karunia-Mu. Sehingga aku dapat hidup lebih dari pemenang. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Baik warga kerajaan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Sebelumnya kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ya benar Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Sebab Engkau menciptakan bangsa Indonesia yang kami cintai ini, bangsa yang unik, bangsa yang lain daripada yang lain. Tidak ada bangsa yang seperti bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Suatu bangsa yang banyak dengan pulau-pulau, suatu bangsa yang banyak dengan suku-suku, suatu bangsa yang banyak dengan budaya dan bahasa. Tuhan, dari banyak ragam yang ada di bangsa kami Indonesia ini, semuanya disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Biarlah negara kami tetap utuh Tuhan, NKRI tetap utuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau berdaulat atas NKRI ini ya Bapa. Sehingga setiap rencana-rencana jahat, rancangan-rancangan jahat yang ingin memecah belah NKRI, semuanya Tuhan sudah gagalkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan batalkan semua rencana itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan, Kau berkati beliau-beliau ini Tuhan. Engkau yang pilih, Engkau yang tentukan beliau ini untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan hikmat-Mu senantiasa Kau berikan bagi beliau-beliau ini Tuhan. Untuk mereka bisa mengambil satu keputusan yang benar untuk pemulihan bangsa ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua para menteri-menteri, semua kabinet, juga para gubernur, bupati sampai para pemimpin yang terbawa Tuhan. Kiranya Tuhan mereka semua bersinergi satu dengan yang lain, bekerja sama Tuhan untuk pemulihan bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami keterpurukan ini ya Bapa. Untuk itu Bapa, bangsa kami ini Tuhan perlu kerjasama di antara para pemimpin yang ada Tuhan, untuk bersama-sama bekerja, untuk bersama-sama bergotong royong Tuhan, sehingga pemulihan itu terjadi di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati saudara-saudara kami yang tergabung dalam percepatan penanganan COVID-19 ini Tuhan, di gugus depan ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka semua, Kau pakai mereka semua Tuhan, sehingga Tuhan mereka semua oleh hikmat yang daripada Engkau menemukan cara yang tercepat Tuhan untuk menangani penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, mereka yang sudah positif Tuhan sudah mencapai 40.000 lebih ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan, sehingga penularan penyakit COVID-19 ini berhenti Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang positif, yang reaktif, yang PDP maupun ODP. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menyembuhkan mereka, menjamah mereka Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi atas mereka dan kesembuhan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa mereka yang ada di garda terdepan Tuhan, para dokter, para medis, juga relawan-relawan. Tuhan, mereka bekerja tidak tahu waktu, mereka bekerja dengan sekuat tenaga Tuhan untuk penyembuhan mereka yang positif COVID-19. Untuk itu Tuhan, Kau berkati mereka semua, Kau lindungi mereka semua dengan perlindungan yang sempurna yang dari Engkau Tuhan, sehingga mereka semua dijauhkan dari tertularnya COVID-19 ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati juga keluarga-keluarga mereka, berikan kesabaran, berikan hati yang tabah Tuhan, untuk tugas yang luar biasa yang mereka emban ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan yang ada di bangsa kami Indonesia. Saat ini Tuhan sedang belajar mengajar itu diadakan dengan tidak bertatap muka, tetapi belajar di rumah-rumah. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang jamah setiap siswa, setiap
murid-murid ini Tuhan, untuk mereka mau belajar dengan tekun, walaupun mereka tidak belajar berhadapan dengan gurunya masing-masing, tetapi Tuhan biarlah mereka tetap belajar, mau belajar dengan giat ya Tuhan, sehingga mereka tidak ketinggalan materi-materi pelajaran yang sudah ditentukan di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, juga Tuhan kami memberkati sekolah Tunas Daud, sekolah Tunas Kasih, sekolah Tunas Harapan, yang mana bulan Juli ini akan memasuki tahun ajaran baru, tahun 2020, tahun 2021. Untuk itu Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memimpin, Engkau sendiri Tuhan yang melaksanakan Tuhan. Sehingga semua tahun ajaran baru yang diadakan di ketiga sekolah ini berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sekarang kita akan akhiri doa puasa pada pagi hari ini. Bila memungkinkan, silakan saudara dapat mengangkat kedua tangan saudara, lalu kemudian pandanglah langit untuk menerima berkat Tuhan ini. Kiranya segala berkat ini akan datang kepadamu, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Dan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Dan Tuhan akan membuka perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, engkau akan naik dan bukannya turun, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu ini, dan kau lakukan dengan setia. Dan kiranya Roh Kudus mengurapimu, memberikan keberanian kepadamu untuk menjadi representative of Christ Kingdom, menjadi duta kerajaan Allah dimanapun juga engkau berada. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat dan siap untuk jadi berkat, katakan amin.
Kehadiran corona mengubah segalanya. Pandemi ini meniadakan banyak hal. Tidak ada lagi kerumunan dan keramaian. Tidak ada lagi ibadah bersama. Tidak ada lagi bekerja bersama. Tidak ada lagi belajar bersama. Tidak ada lagi berkumpul bersama. Corona seolah-olah memisahkan kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang tersisa hanya kita, pikiran kita, dan ruang tempat kita berada. Tapi coba pikirkan ini. Saat semua seperti tak bergerak, ini adalah waktu kita untuk melihat lebih dalam. Temukan potensi kita, kenali bakat kita, dan asah keahlian kita. Coba ubah pola pikir kita. Kita tidak sedang terjebak di rumah, namun kita sedang diberi waktu untuk mengatur hidup agar lebih terarah. Kita tidak sedang terjebak di dalam situasi yang tidak menentu, namun kita sedang diizinkan untuk membuka lebih banyak pintu. Ini saatnya kita berkreasi. Ini saatnya kita bertransformasi. Saatnya kita menjadi lebih berfungsi. Dan saat dunia kembali berjalan, kita akan penuh dengan kekuatan dan kita tidak akan pernah menjadi lamban. Kita bukan lagi yang dulu. Kita sudah menjadi baru. Kita sudah belajar dan tidak mudah dikejar. Dan pada akhirnya kita akan berkata terima kasih pada saat-saat seperti ini. Well, selamat datang di Corona Academy. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini.